Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hari ini adalah bagaimana cara kita energi alternatif ya. Alternatif itu ada 3. Di antaranya adalah satu, sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat yang akan habis. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana kalau kita menggunakan alternatif layang-layang ya. Nah, cara membuatnya, letakkan bambu secara menyilang, ikat bambu dengan menggunakan benang, ikat keempat ujung bambu dengan benang dan sebagainya ya. Nah, ini cara membuatnya. Yang pertama, matahari, angin, sinar, lalu panas bumi, global air laut, dan bahan bakar bio ya. Nah, di sini kita buat bagaimana peta perkiraan tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada temanmu ya. Nah, di sini kita lihat Indonesia memiliki berbagai daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Nah, di sini kita lihat buat pikiran tentang energi alternatif. Nah, alternatif contohnya misalkan seperti angin ya, menceritakan hasil kepada temanmu. Nah, angin itu dapat menggerakkan satu layang-layang. Nah, kamu bisa lagi coba apa lagi selain angin ya. Nah, itu untuk menceritakan tentang energi alternatif. Lalu minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Misalkan sebagai bahan, minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel ya. Nah, itu contohnya misalkan castor oil lemon ya. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat itu ya. Nah, itu minyak jarak. Lalu yang kedua, apakah penggunaan energi alternatif bisa menggunakan kerusakan energi lingkungan, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan ya. Nah, di sini kita lihat, ayo hemat energi. Lalu mengapa kita perlu menghemat energi, untuk apa ya. Nah, lalu ada lagi tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi ya. Nah, itu tindakannya apa saja. Lalu tulislah tindakan-tindakan yang belum menunjukkan hemat energi. Lalu hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas ya. Yang selalu berhemat energi juga cara paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi. Nah, apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi, contohnya ya. Nah, kalau kita misalkan di sini ambil bahan jarak, lalu ambil bahan angin ya. Nah, itu semua bisa untuk hemat energi air, hemat energi biodiesel ya, dan sebagainya. Hal-hal yang dilakukan masyarakat memperhatikan lampu saat siang hari. Nah, untuk apa? Untuk menghindari malam hari supaya tidak terlalu hal yang sudah baik, hal yang belum baik ya. Nah, itu biasanya mematikan lampu saat yang siang hari supaya tidak terlalu silau lah gitu ya. Nah, lalu apa yang bisa kamu simpulkan? Apa warga di sekitarmu sudah hemat energi?
ya. Nah kalau tidak, kita lihat dalam segelas air. Nah ini seperempat, seperempat, seperempat. Ayo digabungkan. Seperempat ditambah seperempat ditambah seperempat jadi per berapa? Jadi 3/4. Nah 3/4 berarti belum mencapai kepada 4/4 gitu ya. Nah 1/liter bensin ini Lani menghitung selama 6 hari berapa liter bensin yang dibutuhkan. Bantu Lani ya. Nah itu ceritanya. Tahukah kamu ketika pembilang menilai lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk pecahan campuran. Contohnya 7/4 ya, itu sama dengan 7 dibagi 4. Jadi 7/4 adalah lebih kecil. Lebih kecil apa lebih besar? Nah, lebih besar daripada 1. Itu ya. Nah, itu contohnya. Lalu 4 sama dengan per 4 sama dengan 1. Nah 4 dibagi 4, jadi 4 dibagi 4 adalah 1. Nah itu tulisan ininya ya. Nah lalu kita memperhatikan pembagian pembilangan dengan penyebut. 4, 9 dibagi 4 adalah 2 ya. 2 sama dengan 8, sisanya 1. Jadi 2 1/4 gitu. Itu hitungannya ya. Nah lalu kalau 5/3 dibulatkan jadi berapa? 7/4. Nah 5 dibagi 3 berarti 5 dibagi 3 1, sisanya berapa? 3. Jadi 2. Jadi 1 2/3 gitu kan. Nah itu cerita ininya ya. Nah lalu sama juga seperti 4 ditambah 4 sama dengan 1/4. Jadi 4 ditambah 4 adalah 5/4. Jadi 4 ditambah 1 5/4. 5 dibagi 4 adalah 1 1/4. 1 bisa diubah menjadi 4/4 gitu ya. Nah itu contohnya. Apa hubungannya antara pecahan biasa dan pecahan campuran? Nah itu bisa dilihat dalam beberapa sederhana yang dilakukan Lani untuk menghemat energi, juga bisa kita contoh. Misalkan coba kamu bayangkan kalau sebagian besar orang di lingkunganmu pergi ke sekolah dengan sepeda atau berjalan kaki. Seberapa besar energi yang bisa dihemat? Apa coba kamu lakukan ya? Nah, di sini ada aku anak Indonesia. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka, satu nusa, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah itu tentang pembelajaran yang ketiga. Lalu yang keempatnya adalah, yang ketiganya adalah energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghasilkan berbagai macam. Misalkan kita lihat bola ya. Bola kalau kita lempar menjadi bermacam-macam. Lalu energi matahari merupakan energi utama di bumi, panas dan dihasilkan dapat menghangatkan bumi ya. Nah ini adalah salah satu contohnya. Contohnya nama percobaan. Lalu tujuan percobaan tadi dari percobaan ya. Lalu yang keempat adalah bagaimana hasil pengamatan kamu lakukan. Warga di sekitarmu sudah menghemat energi. Apakah ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Sudah pasti ada ya. Apa itu dengan desimal? Nah, ketika pecahan 1/8 dapat dilakukan 1 dibagi 8 ya.
1 dibagi 8 sehingga terdapat 1 dari 8 daerah. Contohnya, nah ini contohnya tuh ya. Ini dibagi, lalu 7/4. 7,025 sama dengan 0,25 ya. Lalu contoh untuk berikut kepecahan. Perbandingan nilai berikut 0,123 dibanding dengan 0,23. Nah, lebih besar mana gitu ya. Nah, itu contoh ini yang kelima. Yang kelima, ini yang keempatnya. Nah, ini yang kelimanya, setiap hari kita mendapatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita tahu lebih lanjut tentang singkong. Singkong dapat dibuat ya, ada combro, ada singkong goreng ya. Lalu ada lagi singkong dibuat apa ya. Nah, lalu singkong ini jawaban pertanyaannya, nah wah ternyata singkong juga bisa dijadikan energi alternatif, bahkan bisa mengenal hemat berbagai sekitar 1/5 atau 20% tuh ya. Nah, di sini kita lihat, kita tahu bahwa 100% sama dengan 100 dibagi 100 sama dengan 1. Nah, kalau 1/5 berapa persen? Ayo, 1/5 dikali 100%. 100 dibagi 5 adalah 20. 20 kali 1. Jadi, kalau 1/5 kita jadikan 20%. Gitu ya. 3/4 berapa persen? 1/4 berapa persen ya. Nah, itu ininya. Lalu yang keenamnya adalah, wah ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Selain singkong, kentang juga dapat ya kita jadikan energi listrik. Nah, di sini misalkan menjaga kesehatan tubuh juga merupakan salah satu kewajiban kita. Salah satu caranya dengan berolahraga. Ayo berlatih kembali bermain berolahraga. Ayo berlatih kembali bermain berolahraga. Nah, ini bagaimana caranya? Seperti biasa, di sini apa rencanamu agar kamu bisa dalam bermain? Nah, lebih terampil dalam bermain. Nah, setelah belajar selama 1 pekan, renungkanlah hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari. Apa manfaat belajar tersebut untuk diri kamu? Nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih.